Hai, kembali lagi bersama kami di channel Daftar Terpanas. Nah, untuk video kali ini kita akan ngebahas tentang fakta unik dan menarik di dunia paling aneh yang pernah terjadi di kehidupan nyata. Jika berbicara tentang fakta unik dan menarik di dunia ini guys, ada banyak sekali hal yang menurut kita tidak masuk akal, tapi memang benar terjadi. Hal tersebut bukan fiksi atau mitos belaka nih guys, tetapi dilengkapi dengan bukti serta hasil penelitian. Ya, di beberapa negara akan banyak kita temukan suatu fenomena alam yang aneh, mungkin seperti manusia dengan kekuatan super, atau mungkin binatang langka dengan ukuran yang sangat besar. Nah, hampir serupa dengan hal di atas guys. Kali ini kita akan ngebahas kejadian paling unik yang pernah ada di muka bumi. Seperti apa ya kira-kira? Yuk kita simak videonya. Pria yang tidak mengenal kata kenyang. Tarare lahir di pinggiran Prancis dekat daerah Lyon sekitar pada tahun 1772. Belum diketahui nih guys, apakah Tarare adalah nama asli atau nama panggilan. Dilansir oleh beberapa sumber, sejak kecil Tarare sudah memiliki nafsu makan yang sangat besar. Bahkan nih guys, dikisahkan kalau Tarare pernah memakan lembu yang beratnya setara dengan berat badannya sendiri. Karena itulah orang tuanya sudah tidak sanggup lagi dan mengusirnya. Sejak saat itu pula Tarare berkeliling Prancis dengan kumpulan pencuri dan pengemis untuk mencari makan dengan mengemis dan mencuri. Demi bertahan hidup pula nih guys, Tarare kerap melakukan pertunjukan jalanan dengan memakan botol kaca, batu, memakan hewan hidup dan menelannya dengan mentah-mentah, memakan apel satu keranjang, dan memakan ular yang beracun. Dan berkat aksinya ini juga guys, Tarare direkrut oleh seorang pesulap sebagai aksi pembuka. Seorang ahli bernama Bondation menyimpulkan kalau Tarare ini menderita kerusakan amigdala atau bagian dari otak yang memproses ingatan, keputusan, dan emosi. Sementara ahli lain berpendapat nih guys, kalau Tarare ini menderita hyperthyroidism sebab penyakit ini punya gejala yang sama seperti rambut tipis, tidak tahan panas, nafsu makan besar, serta berat badan turun drastis. Singkat cerita nih guys, pada tahun 1798 Tarare meninggal dunia akibat TBC dan diare akut. Sayangnya tidak ada catatan di mana ia dimakamkan. Kisah Tarare hanya diketahui oleh segelintir orang dengan judul Story of Hungary. Wanita beracun bernama Gloria Ramirez. Dikisahkan nih guys, Gloria Ramirez ini seorang wanita kelahiran 11 Januari 1963. Menjadi perbincangan publik dan kalangan medis lantaran Ramirez memiliki kelainan aneh yang tak pernah terjadi sebelumnya, sehingga membuatnya dijuluki si wanita beracun. Gloria Ramirez tinggal di Riverside, Cardiff, Inggris bersama dengan suami dan dua anaknya, Brian Taylor. Mereka hidup bahagia sebagaimana keluarga kecil lainnya. Namun semuanya berubah tak kala pada 19 Februari 1994, Ramirez tiba-tiba mengalami keanehan. Saat itu juga, Ramirez dilarikan ke rumah sakit General Hospital Riverside untuk menjalani penanganan gawat darurat. Dalam pemeriksaan awal nih guys, Ramirez yang saat itu baru berusia 31 tahun ini diketahui sudah menderita kanker serviks stadium akhir. Puncak keanehan terjadi ketika seorang perawat yang berada satu ruangan dengan Ramirez tiba-tiba menderita sakit kepala. Menyusul perawat lainnya mengalami sesak napas dan perawat ketiga bahkan sampai pingsan nih guys. Ketika tersadar, perawat itu tak mampu menggerakkan lengan maupun kakinya.
Apa yang terjadi sebenarnya? Tak ada seorang pun mengetahuinya. 6 petugas medis yang mencoba menyelamatkan nyawa Ramirez gagal karena mereka menderita keluhan kesehatan yang aneh. Mulai dari pusing-pusing, sesak napas, hingga mengalami kelumpuhan sementara. Total menurut laporan ada sekitar 23 perawat yang mengalami keluhan aneh. Dan akibat tak memperoleh perawatan maksimal nih guys, Ramirez akhirnya meninggal dunia. Bangkai hewan yang bisa meledakkan diri. Saat ada paus yang mati terdampar di tepi pantai, kita tidak disarankan untuk mendekatinya ya. Ini karena meskipun paus yang terdampar sudah mati, situasi ini tidak aman untuk orang-orang yang bukan ahlinya. Jadi nih guys, saat paus terdampar bisa terjadi ledakan dari tubuhnya. Tentunya ini bisa membahayakan seseorang yang berada dalam jarak dekat dari jasad paus itu. Kok bisa letusan tubuh bangkai paus berbahaya? Proses pembusukan yang berakibat pada penumpukan gas dan keluarnya gas ini juga bisa terjadi pada hewan lain ya. Namun, yang membuat letusan tubuh dari jasad paus berbahaya dan sangat ekstrim adalah ukuran tubuhnya yang sangat besar. Lemak yang ada di bawah kulit paus menahan tekanan lebih baik dan lebih lama dibandingkan hewan lainnya guys. Oleh karena itu nih guys, saat jasad paus terdampar dan tidak ada tekanan yang menyentuhnya, bangkai itu bisa terlihat kembung dan sangat besar. Berat tubuh paus juga bisa menyebabkan lubang di tubuhnya tertutup, sehingga bangkai paus terlihat semakin kembung. Mengungkap misteri Stonehenge di Inggris. Jadi nih guys, Stonehenge ini adalah bangunan batu besar dari zaman Neolitik yang ada di Wiltshire, Inggris. Masih menyimpan sejumlah misteri termasuk soal pembangunannya yang masih jadi teka-teki. Kok bisa ya? Para peneliti pun berusaha mengungkap bagaimana orang-orang zaman dulu yang tak punya teknologi canggih dapat mendirikan jajaran batu raksasa tersebut. Aneh juga ya guys. Baru-baru ini, peneliti mengungkapkan tempat di mana sebagian besar batu Stonehenge berasal. Mereka menunjuk pada satu daerah yang baru ditemukan di satu bukit di Wales bernama Preseli Hills. Peneliti menyimpulkan berdasarkan komposisi kandungan kimia yang terkandung dalam batu Stonehenge yang lebih kecil, dikenal dengan nama bluestone. Sebelumnya nih guys, para ilmuwan telah mengetahui asal bluestone dari Preseli Hill sejak tahun 1923. Namun, di mana lokasi pastinya masih belum dapat ditentukan. Sampai penelitian lebih lanjut pada awal 1990-an mencoba untuk menemukan lokasi spesifik asal batu Stonehenge itu. Mereka mencocokkan kandungan bahan kimia bluestone dengan batu-batu yang ada di situs yang diusulkan. Setelah muncul dengan beberapa nama situs seperti Carmen dan CarArt, studi baru yang dipublikasikan dalam Journal of Archaeological Science ini menunjukkan bahwa situs-situs yang disebutkan di atas mungkin bukan sumber batu Stonehenge yang akurat. Pimpinan penelitian Dr. Richard Bepin dari Museum Nasional Wales mengatakan mereka juga bertanya pada masyarakat yang tidak memiliki latar belakang geologi untuk memastikan kemiripan batu di kedua situs tersebut, dan hasilnya masyarakat awam pun dapat melihat bahwa kedua batu tersebut terlihat berbeda. Bevin dan timnya akhirnya menemukan bahwa setidaknya 55% dari bluestone di Stonehenge berasal dari sebuah lokasi yang dikenal sebagai Carn Goldong. Situs baru ini terletak 3 km lebih jauh ke utara dari lokasi Carmen dan CarArt dan sekitar 225 km dari Stonehenge sendiri. Kandungan kimia bluestone lainnya juga menunjukkan berasal dari Clan Rossi Valley di Wales. Nah guys, gimana? Menurut kalian batu Stonehenge ini dibuat oleh siapa? Komen di bawah ya.
Jembatan bunuh diri anjing di Skotlandia. Sebuah jembatan bernama Overton di Dumbarton, Skotlandia disebut sebagai salah satu tempat paling menyeramkan nih guys. Bukan karena berhantu atau memiliki pengaruh sihir, Overton dikenal sebagai jembatan bunuh diri para anjing. Sejak pada tahun 1950-an nih guys, dilansir oleh Nerveport, di jembatan ini sering terjadi tragedi di mana anjing tiba-tiba melompat. Disebutkan ratusan anjing telah terjun bebas dari struktur bangunan setinggi 15 meter ini ke jurang di bawahnya. Bahkan menurut laporan media lokal, setidaknya ada 600 anjing telah jatuh dari jembatan ini dan sebagian besar berhasil diselamatkan. Tak ayal nih guys, beragam rumor dan mitos hingga pendapat ilmiah mulai bermunculan untuk memecahkan misteri tersebut. Salah satunya dari seorang pendeta asal Texas, Amerika Serikat bernama Bob Hill yang tinggal sekitar jembatan ini. Menurutnya nih guys, anjing-anjing ini menangkap aroma kuat dari bulu pinus atau mamalia lain di bawah jembatan. Karena itulah mereka melompat dari jembatan. Hel sendiri sudah tinggal selama 20 tahun di lokasi tersebut bersama istrinya. Selama itu pula, setidaknya dia telah melihat sejumlah anjing jatuh ke bawah. Sementara itu nih guys, seorang ahli filsafat bernama Paul Awards juga mendatangi jembatan ini 40 tahun lalu untuk memecahkan misteri. Selama lebih dari 1 dekade, dia mencari tahu rahasia di balik misteri tersebut. Dalam bukunya yang berjudul The Bar of Rainbow Bridge, Owen menunjukkan sisi lain dari jembatan itu, dan konon jembatan ini angker telah menyebabkan anjing-anjing bunuh diri. Konon katanya nih guys, The White Lady of Overton adalah hantu yang sering muncul di sana, dan dia adalah seorang wanita yang meninggal pada tahun 1908. Nah, konon katanya hantu inilah penyebab anjing-anjing itu melompat ke bawah jembatan. Sedangkan peneliti lain datang dari Dapperson nih guys, seorang ahli perilaku binatang yang mengatakan bahwa mungkin anjing sengaja melakukan bunuh diri, atau sebaliknya mereka mengetahui ada aroma lain yang menarik penciuman anjing hingga membuatnya melompat ke bawah.